Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Gratis. Bab 5041. Elaine tanpa sadar berkata, "Monica, bukankah ini gratis?" Setelah berbicara, dia dengan cepat berkata kepada wanita itu, "Monica, demi kakak yang membantumu sebelumnya. Aku mohon bantuanmu kali ini, selama kamu bisa melindungi adikmu. Dan biarkan aku pergi ke taman bermain untuk memanggil menantuku nanti." Wanita bernama Monica bersenandung dan berdiri tiba-tiba. Elaine berpikir bahwa pihak lain bangkit untuk membiarkannya duduk selanjutnya. Dia akan membuka mulutnya untuk berterima kasih padanya. Tapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain tiba-tiba meraih piring di tangannya. Dan langsung mengambil piring dengan makanannya, dan membuangnya ke tempat sampah di sebelahnya. Tepat ketika Elaine tampak terkejut dan ingin bertanya kepada pihak lain mengapa dia melakukan ini. Monica berkata dengan dingin, "Elaine, aku sudah lama tidak menyukaimu karena ada beberapa yang bisa bertarung. Kamu tidak terlihat seperti pelampung sialan, dan kamu masih bertingkah seperti ibuku. Siapa kamu sampai bisa membawaku sejauh yang kamu mau?" Elaine tidak pernah bermimpi bahwa orang yang biasa mengibaskan ekornya di depannya dan memohon belas kasihan, dan kemudian mengikutinya dengan hormat dan kesedihan, sekarang akan berubah menjadi wajah ini. Dia tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, "Monica, kamu tidak bisa begitu tidak berbudi. Bagaimana keadaanku ketika kalian berlutut di depanku dan menangis dan memohon padaku untuk membantumu maju? Sekarang aku butuh bantuanmu. Apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Wanita bernama Monica menatap Elaine dengan buruk, dan berkata dengan dingin, "Jangan beri aku wajahmu, kan? Tidak lagi. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Elaine sangat marah dan mau tak mau menggertakkan giginya. "Kamu harus kasar padaku. Aku sudah banyak membantumu. Apakah kamu masih ingin memukulku?" Sebuah teguran marah menarik perhatian banyak orang di penjara. Banyak orang tahu bahwa beberapa tahanan wanita Tiongkok ini telah bersama Elaine sepanjang waktu. Begitu banyak orang yang ingin melakukan sesuatu untuk Elaine juga mengamati kinerja para wanita ini, untuk melihat apakah mereka akan mampu melakukannya. Monica juga melihat bahwa semua orang di sekitarnya memperhatikan mereka. Dia tidak ingin orang-orang ini salah mengira bahwa dia akan membantu Elaine untuk maju. Jadi wajahnya menjadi gelap, dia menampar wajah Elaine dengan jentikan tangannya, dan memarahi dengan keras. "DMN, kau sangat tidak tahu malu. Keluar dari sini. Tidak ada lagi omong kosong ini." Elaine tidak pernah bermimpi bahwa wanita yang biasa menangis di depannya dan memohon bantuan ini akan mengangkat tangannya dan menamparnya saat dia sangat membutuhkan bantuan. Dia menutupi wajahnya, air mata sudah mengalir di matanya. Dia tersedak dan bertanya, "Monica, bahkan jika aku tidak membantumu sebelumnya, kamu setidaknya harus membantuku demi rekan senegaraku? Bahkan jika kamu tidak membantuku, tidak perlu mendapat masalah saat ini, kan?" Monica berkata dengan tidak sabar, "Siapa rekan senegaranya? Saya punya paspor Amerika. Tidak seperti kamu bahkan tidak memiliki kartu hijau sialan. Anda masih memiliki visa turis. Kamu?" Elaine hanya merasa bahwa hati seluruh orang itu sangat dingin. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa orang-orang yang dia bantu akan menjadi begitu kejam. Putus asa dan pingsan, air mata Elaine mengalir tak terkendali seperti benang putus. Dia berpikir bahwa dia cukup tidak berperasaan, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan keberadaan yang lebih tak tahu malu daripada dirinya sendiri. Pada saat ini, dia menyadari betapa konyolnya dia sebelumnya. Dan orang-orang yang menghormatinya sebelumnya tidak benar-benar takut atau menghormatinya sama sekali. Pada akhirnya, dia adalah lelucon yang sebenarnya. Ketika Monica melihat Elaine menangis di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan keras, "Jika kamu ingin menangis, keluar dan menangislah. Jangan menangis di depanku, jika tidak, jangan katakan orang-orang itu akan membunuhmu. Saya tidak peduli. Itu akan membuatku merasa lebih baik." Elaine merasakan kebencian di hatinya, tetapi dia hanya bisa berbalik diam-diam dan bersembunyi di sudut restoran sendirian. Pada saat ini, seorang wanita Tionghoa yang beberapa tahun lebih muda darinya mengambil inisiatif untuk duduk di depannya. Bab 5042. Dan pada saat yang sama menyerahkan kaki ayam goreng di depannya, dan berkata, "Di tempat seperti ini, tidak ada yang bisa mempercayainya, terutama ketika kamu pergi keluar. Kamu harus lebih waspada saat berada di luar." Elaine berkata dengan sedih,
Saya benar-benar tidak menyangka orang-orang ini begitu tak tahu malu. Wanita itu tersenyum dan berkata dengan ringan, "Apa ini? Ini bukan apa-apa, masa tinggalmu di sini terlalu singkat. Jika Anda tinggal lebih lama, Anda dapat menemukan apapun." Setelah berbicara, dia bertanya kepada Elaine, "Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa masuk?" Elaine menggelengkan kepalanya, "Kosong." "Tanyakan, bagaimana Anda bisa masuk?" Wanita itu tertawa dan berkata, "Karena menjual kepiting berbulu." Elaine bertanya dengan tidak jelas, "Bagaimana kamu bisa menjual kepiting berbulu dan masuk penjara?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak tahu bahwa kepiting berbulu adalah spesies invasif di bagian Amerika Serikat ini. Menjual kepiting berbulu di sini pada dasarnya ilegal." Elaine bertanya dengan heran, "Kamu masih menjual dan kamu melanggar hukum?" Wanita itu tersenyum pahit. "Dulu, semua orang menjualnya secara diam-diam. Dan semuanya dijual ke Cina. Anda tahu, kami orang Cina suka makan kepiting berbulu. Terutama ketika orang-orang di Amerika Serikat merindukan gigitan dari kampung halaman mereka. Jadi kami menemukan beberapa saluran untuk mengimpor kepiting. Datang ke sini, di satu sisi, Anda dapat menghasilkan uang, dan di sisi lain, Anda dapat membantu rekan-rekan Anda mendapatkan kembali perasaan kampung halaman. Dan bisnis semacam ini dilakukan secara pribadi, hanya di kalangan Cina, dan selalu aman." Elaine buru-buru bertanya, "Karena sudah aman sepanjang waktu, mengapa masih ada kecelakaan?" Wanita itu menghela nafas, "Saya membeli banyak kepiting berbulu beberapa waktu lalu. Karena kualitasnya bagus dan harganya tidak terlalu mahal, mereka terjual dengan sangat baik dan cepat." Seorang pria Cina mendengarnya dan berkendara jarak jauh untuk membelinya. Tapi itu terjual habis pada saat dia datang. Dia sangat marah sehingga dia menelepon polisi, dan polisi segera menangkap saya. Elaine tercengang dan berseru, "Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi?" "Ya." Wanita itu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, "Jadi seperti yang saya katakan tadi. Kamu harus selalu waspada, jangan percaya siapapun." Setelah berbicara, dia merendahkan suaranya dan berkata dengan serius, "Ketika Anda membantu mereka di awal, aku ingin mencari kesempatan untuk mengingatkanmu, tapi aku belum berbicara denganmu. Individu tidak diganggu seperti yang mereka katakan. Bahkan, mereka selalu ingin bersaing dengan wanita itu untuk posisi bos sel. Tetapi karena jumlah orangnya sedikit berbeda, dan metodenya tidak sekejam itu, mereka selalu diganggu. Pihak lain menekan mereka dan tidak pernah mendapatkan keinginan mereka. Kemudian, ketika mereka melihat bahwa mereka tidak bisa mengalahkan pihak lain, mereka berlari untuk meminta bantuanmu. Anda langsung membiarkan wanita itu menjadi cacat, dan mereka menjadi bos." Elaine mendengar ini. Dia gemetar, menggertakkan giginya, dan berkata, "DMN, orang-orang ini sangat pandai berakting. Mereka berlutut di depan saya dan menangis, dan mengatakan bahwa wanita itu telah menindas mereka dan bahkan tidak memperlakukan mereka sebagai manusia. Saya pikir mereka benar-benar diganggu, saya pikir mereka menyedihkan untuk membantu mereka." Wanita di sisi yang berlawanan tersenyum sedikit dan berkata, "Pada dasarnya tidak banyak orang miskin yang bisa datang ke sini. Dan kebanyakan dari mereka pantas mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Anda harus menganggapnya sebagai pelajaran. Dan kamu harus memoles matamu ketika melihat orang di masa depan." Elaine marah dan menyesal di dalam hatinya, tetapi sekarang dia tahu bahwa penyesalan tidak ada artinya. Jadi dia bertanya kepada wanita itu, "Mengapa Anda memberitahu saya ini?" Wanita itu berkata dengan ringan, "Saya pikir Anda tidak buruk. Hanya sedikit gila. Tapi setidaknya ada sedikit hati nurani. Jika tidak, tidak mungkin untuk membantu mereka tanpa alasan, jadi aku berpikir untuk mengingatkanmu." Elaine tiba-tiba merasa malu, dan mau tidak mau tersedak. Seharusnya aku mengenal mereka lebih awal. Sangat tak tahu malu, bahkan jika mereka mati di depanku, aku tidak akan menjangkau. Mengatakan bahwa dia meratap, saya tahu itu akan menjadi seperti ini. Aku seharusnya tidak terlalu menonjol. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin membunuhku, aku benar-benar takut aku tidak akan bertahan hari ini. Bab 5043. Elaine bertahan selama 20 menit dalam kegelapan dan ketakutan. Ketika 20 menit berlalu, Elaine bergegas ke telepon umum di sisi taman bermain. Melihatnya berlari dengan putus asa,
Banyak tahanan menyaksikan dengan mata dingin. Meskipun banyak dari mereka yang ingin memberinya pelajaran, mereka baru saja mulai melepaskannya. Ada banyak penjaga penjara yang menatap sekeliling, dan mereka tidak berani untuk beberapa saat untuk segera menindaknya. Menurut praktik penjaga penjara di Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills, dalam 15 menit pertama dan 15 menit terakhir dari waktu rilis 1 jam, penting untuk fokus pada kelompok tahanan ini. Karena menurut pengalaman mereka yang konsisten, node pelarian yang paling sering dari penjara adalah di tengah perjalanan para napi melewati berbagai daerah. Dari sel ke restoran, dari restoran ke taman bermain, dan dari tempat kerja ke sel. Proses ini umumnya merupakan tahap pelarian penjara dengan insiden tinggi. Sering terjadi bahwa ada 20 orang sekarang, tetapi mereka melewati daerah tertentu. Perhatikan bahwa hanya ada 19 yang tersisa. Karena itu, setelah mereka mengantar para tahanan ke taman bermain, dan sebelum mereka siap untuk membawa para tahanan kembali ke sel dari taman bermain, penjaga penjara menghabiskan 15 menit untuk menghitung jumlah orang. Dan amati apakah ada kelainan pada angka. Adapun setengah jam tengah, itu adalah waktu luang tahanan. Di penjara, perkelahian hampir tidak mungkin dihindari. Oleh karena itu, bagi manajer, metode pengendalian juga sangat penting untuk menyisihkan sedikit waktu setiap hari bagi narapidana untuk menyelesaikan konflik. Jika narapidana tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan konflik mereka untuk waktu yang lama, dan biarkan para tahanan memeras ketidakpuasan mereka dengan kebencian, seringkali mudah menyebabkan masalah besar. Jika mereka diberi kesempatan untuk makan dengan tangan kosong setiap hari, maka pada dasarnya tidak ada hal besar yang akan terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, Elaine telah menggunakan setengah jam waktu vakum ini untuk terus membangun prestise dan menjadikan dirinya hantu di Gunung Bedford. Saat ini, keinginan terbesarnya adalah menelepon Charlie sebelum waktu vakum setengah jam. Dan biarkan dia menemukan cara untuk menyelamatkannya apapun yang terjadi. Setelah berlari sepanjang jalan, dia adalah orang pertama yang mengangkat telepon umum. Dan kemudian hubungi Charlie dengan tangan gemetar. Begitu panggilan itu berhasil, dia tidak peduli tentang kehilangan muka. Dan menangis dan berkata, "Menantu yang baik, kapan kamu akan mengeluarkan ibu?" Charlie berkata di ujung telepon yang lain, "Bu, saya telah meminta seseorang untuk menyapa, hari ini Anda harus dibebaskan sebelum malam." Ketika Elaine mendengar ini, dia berseru, "Ah? Kita harus menunggu sampai malam." "Menantu yang baik, ibu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa menunggu paling lama 10 menit sekarang. Jika kamu tidak memikirkan cara untuk menyelamatkan ibu bisa mati di sini." Charlie sebenarnya tahu segalanya tentang dia. Namun saat ini dia masih berpura-pura terkejut dan bertanya, "Bu, apa yang terjadi? Bukankah kamu sangat bahagia di penjara?" Sekarang, Elaine tidak lagi hanya berusaha menyelamatkan muka, dia tersedak dan berkata kepadanya, "Menantu yang baik, alasan mengapa saya tidak ingin cepat beberapa waktu lalu. Itu karena saya bertemu dengan beberapa teman Tionghoa di dalam. Mereka tidak hanya memiliki hubungan yang baik dengan saya, tapi mereka juga sangat pandai berkelahi. Dengan mereka menutupi saya sangat nyaman di sini." Berbicara tentang ini, Elaine mengeluh. Tapi aku tidak pernah bermimpi bahwa mereka akan dibebaskan pagi ini. Sekarang mereka telah dibebaskan dari penjara, tetapi orang-orang yang mereka sakiti sebelumnya sedang menunggu untuk membalas dendam padaku. Jika kamu tidak segera mengeluarkan ibumu, orang-orang itu mungkin akan memukuliku sampai mati." Charlie berseru, "Bu, kamu seharusnya tidak berada di geng di penjara lagi." "Benar?" Elaine berkata dengan marah, "Hampir seperti itu artinya. Menantu yang baik, bisakah Anda membantu saya dan menyelamatkan saya segera, saya mohon. Sekarang, situasinya sangat mendesak, ibu benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi." Bab 5044. Charlie menghela nafas dan berkata, "Bu, bagaimanapun juga ini adalah Amerika, dan aku tidak terbiasa dengan hal-hal di sini. Jadi benar-benar tidak mudah untuk mengoperasikannya, dan saya juga mempercayakan orang lain untuk membantu. Jadi pasti akan ada penundaan efisiensi." Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Bu, mari kita lihat, saya akan bergegas sekarang. Telepon klien saya di jalan, lihat apakah dia bisa membantu menemukan jalan. Dan cobalah untuk melepaskanmu sesegera mungkin. Saat waktunya tiba, aku akan menjemputmu langsung,
dan mari kita kembali ke Providence bersama. Faktanya, Charlie sendiri sudah tiba di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills saat ini. Bersamanya, ada Douglas dari keluarga Faye. Keduanya berdiri di kantor sipir saat ini. Menghadap seluruh taman bermain penjara dari ketinggian. Elaine begitu cemas di depan telepon umum pada saat Charlie memiliki pemandangan yang indah. Baginya, jika dia ingin mengeluarkannya, hanya dengan satu kalimat. Douglas bisa membuat sipir segera melepaskannya dalam 10 detik. Tapi bagi Charlie, itu terlalu murah untuk Elaine. Dia adalah orang yang selalu ingat apa yang harus dimakan dan tidak untuk berkelahi. Jika ada sedikit manfaat, dia akan benar-benar kehilangan penilaian normalnya. Bahkan jika itu menjilat darah dengan ujung pisau atau mengambil makanan dari mulut harimau. Selama dia bisa merasakan manfaatnya, dia akan semakin berani. Semakin banyak Anda melakukannya, semakin membuat ketagihan. Sama seperti saat ini di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills, jika dia memiliki makanan dan tahu bagaimana untuk maju dan mundur. Jika dia tahu bagaimana mengambilnya sesegera mungkin, maka pertama kali James White menemukannya. Dia harus siap untuk dibebaskan dari penjara dan segera meninggalkan tempat yang benar dan salah itu. Namun, karena dia serakah akan pengaruh uniknya di sini, dia mengambil inisiatif untuk meminta penundaan pembebasannya dari penjara. Menurut pendapat Charlie, itu sangat bodoh. Jika dia tidak mengambil kesempatan ini untuk memberinya pelajaran, maka dia tidak akan memiliki ingatan yang panjang lain kali. Oleh karena itu, dia telah merencanakan seluruh rangkaian reality show untuknya sebelumnya. Namun kini baru memasuki tahap pemanasan. Sekarang dia malu di telepon, tetapi itu untuk membuat Elaine lebih ketakutan. Bahkan lebih menyesal, dan memberinya pelajaran lengkap. Elaine memang sangat menyesal, tetapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dia hanya bisa menggantungkan semua harapannya padanya, dan tersedak. Menantu yang baik, itu harus sesegera mungkin, jika tidak, kamu hanya bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat ibu. Begitu dia selesai berbicara, bayangan hitam muncul di depan mata Elaine. Dan kemudian telepon di tangannya direnggut. Sebelum dia kembali sadar, pihak lain telah menutup telepon. Kemudian menendang perutnya, dan dia terbang jauh, dan berkata dengan mengutuk. Ini telepon umum, bukan rumahmu. Kenapa lama sekali? Elaine jatuh ke tanah dengan teriakan, hanya untuk melihat dengan jelas ketika dia bangun. Orang yang menendangnya, ternyata Monica. Elaine sedikit marah, dan berkata, Monica, kamu pergi terlalu jauh. Aku menelepon keluargaku, apa hubungannya denganmu? Wanita bernama Monica Zhang tersenyum dan berkata dengan dingin. Kami memiliki hubungan. Bukan? Dia mengatakan ini dan menatapnya dengan gigi terkatup, dan memarahi. Tahukah Anda bahwa saya pikir Anda bisa melindungi saya, jadi saya meminta bantuan Anda. Aku memberi Mandi pelajaran yang sulit di sel kita, tapi sekarang? Pendukungmu sudah pergi? Dan sekarang banyak orang menunggu untuk mengajarimu. Pernahkah Anda berpikir bahwa ketika Mandi kembali dari rumah sakit, apa yang harus kita lakukan? Mandi itu, dia sudah ditahan selama 2 atau 3 tahun, dan ada beberapa narapidana yang baik. Orang-orang itu tidak berani membantunya melawanku sebelumnya karena mereka takut padamu. Orang-orang di sekitar saya, sekarang setelah mereka keluar dari penjara, ketika Mandi kembali, dia pasti akan memanggil sesama narapidana untuk membalas dendam padaku. Dan aku takut akhirku akan sengsara. Bab 5045. Mengatakan bahwa dia menginjak dada Elaine dan berteriak dengan marah. Kau membuatku sengsara. Saya akan membiarkan Anda menjelaskannya di depan semua orang sebentar lagi. Bukan aku yang menyuruhmu mengajari Mandi, tapi kamu sendiri yang menjaga Mandi. Itu tidak enak dipandang. Jika Anda mengatakannya dengan jujur, aku akan melepaskanmu, jika tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Bagi Monica, yang paling dia khawatirkan sekarang adalah perlindungan diri. Begitu Mandi yang terluka kembali, dia pasti akan membalas dendam. Dan dia, yang kehilangan pendukungnya, bukanlah lawannya sama sekali. Jadi satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menjauhkan diri darinya. Saat ini dia dalam tahap rilis. Semua orang menonton dari taman bermain. Dan bahkan tidak sabar untuk melakukan sesuatu pada Elaine nanti. Jika dia mengalahkan Elaine dengan keras di depan semua orang saat ini,
Itu akan sama dengan memberitahu semua orang dengan tindakan praktis bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Elaine. Jika dia memaksa Elaine untuk disalahkan di depan umum lagi, maka risikonya akan sangat berkurang. Dia benar-benar tidak sabar menunggu Mandy datang, dan berlutut dan memohon belas kasihan padanya. Mungkin dia bisa lolos dari bencana ini. Baru pada saat inilah Elaine mengerti betapa jahatnya hati manusia. Dia memiliki sedikit tulang punggung yang langka, dan memarahinya dengan gigi terkatup. Monica, kau ingin ibumu yang disalahkan untukmu. Kamu hanya bermimpi. Kaulah yang berlutut di depanku dan memohon padaku untuk membantumu menyelesaikan Mandy itu. Jika kamu ingin aku disalahkan untukmu di depan semua orang, biarkan aku memberitahumu, tidak ada pintu. Monica tidak menyangka bahwa Elaine akan berani mengekspos intinya sendiri di depan umum. Dan tiba-tiba menjadi marah dan menendang Elaine lagi. Menunjuk padanya dan memarahi, kamu sendiri yang mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Setelah itu, dia mengedipkan mata pada dua di sampingnya, dan berkata dengan keras, kalahkan dia sampai mati. Selain itu, keduanya masih sedikit khawatir saat ini. Dan salah satu dari mereka berbisik, Monica, tidak baik melakukannya. Saat ini, mari kita tunggu sebentar, atau jika kita terlihat oleh penjaga penjara, kita akan berada dalam masalah. Monica memarahi dengan suara rendah, DMN, apa kamu sudah gila? Masalahnya sekarang bukan penjaga penjara sama sekali. Sekarang kita harus membiarkan semua orang melihat bagaimana kita mengajar Elaine. Kalau tidak, kalau dia kembali sebelum Mandy kembali. Apa yang harus saya lakukan jika dia keluar dari penjara? Ketika Mandy tidak punya tempat untuk membalas dendam, kami pasti akan disalahkan. Jika kita bisa membantunya mengajari Elaine pelajaran yang sulit di hadapan semua orang. Ketika dia kembali, kami dapat memberitahunya bahwa kami telah membalaskan dendamnya. Dua lainnya tiba-tiba sadar, jadi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka bergegas dan mulai meninju dan menendang Elaine. Di kantor lantai atas, Charlie melihat bahwa dia tiba-tiba dipukuli oleh beberapa wanita berwajah oriental. Dan bertanya kepada Evelyn di sebelahnya dengan heran. Siapa wanita-wanita itu? Mengapa mereka menyerang ibu mertua saya? Dengan wajah terkejut, dia berkata, Tuan. Wade, semua wanita ini adalah orang-orang yang ibu mertuamu bantu. Mereka sering diganggu di sini sebelumnya. Nanti ibu mertuamu menginstruksikan kami untuk mengambil tindakan dan membantu mereka memecahkan bos sel mereka. Dan biarkan mereka mengambil tempat yang lain. Charlie mengerutkan kening dan berkata, artinya, ibu mertuaku baik kepada mereka, kan? Ya. Evelyn mengangguk tanpa ragu, dan berkata, sebelum waktunya makan dan buang angin, mereka selalu mengikuti ibu mertuamu. Ke depan dan belakang, sangat penuh perhatian, dan saya tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba menyerangnya kali ini. Charlie mengangguk dan berkata dengan dingin, apapun alasannya. Ini pasti kasusnya. Ini adalah bantuan dan pembalasan, jadi mari kita mulai rencana B. Ketika Douglas di samping mendengar ini, dia segera berkata kepada sipir, rencanakan. Sipir setuju tanpa ragu-ragu, dan segera mengeluarkan walkie-talkie dan memesan beberapa kali. Dan Charlie berbalik dan berkata kepada para prajurit wanita dari Cataclysmic Smith Front. Kamu juga mengikuti rencana alternatif, dan memberikan pelajaran yang baik kepada Balimatart yang tidak tahu berterima kasih ini. Ketiganya segera berkata, bawahan patuh. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berjalan keluar.